Cerita seram, kisah nyata seorang teman. Cerbam. Kisah ini diceritakan oleh seorang teman bernama Hana. Kala itu ingatannya dibawa ketika ia masih kelas 3 SD. Kejadiannya sekitar tahun 2005. Saat itu ia masih tinggal di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Waktu itu Hana tinggal bersama keluarganya dan tinggal di lingkungan yang memiliki tetangga yang sangat ramah dan lingkungan yang asri. Kehidupan keluarga Hana sangat harmonis. Ayah ibunya sangat hangat kepada Hana. Hana sangat disayangi. Tapi entah mengapa pada suatu hari kehangatan itu tiba-tiba hilang. Ayah Hana tiba-tiba suka marah. Ibu Hana juga tiba-tiba suka marah. Hana kadang sering mendengar pertengkaran antara ibu dan ayahnya, yang padahal sebelumnya tidak pernah ia dengar. Ayah dan ibu Hana sebelumnya adalah orang yang sangat ramah, penyayang, dan lemah lembut. Dengan keanehan yang dirasakan oleh ayah ibu Hana, akhirnya mereka juga dijauhi oleh tetangga. Karena sifat mereka yang biasanya ramah, lemah lembut, tiba-tiba berubah 180 derajat menjadi orang yang sinis dan pemarah. Ayah dan ibu Hana akhirnya menyadari apa yang mereka rasakan. Mereka memutuskan untuk bertemu dengan Pak Kiai dan menceritakan apa yang mereka rasakan. Sampai akhirnya yang Hana tahu dari orang tuanya bahwa ada oknum yang tidak suka dengan keluarga Hana, lalu mencoba mengirimkan sebentuk ilmu hitam sehingga perilaku dan sifat ayah ibu Hana berputar terbalik menjadi 180 derajat. Pendek cerita, akhirnya mereka semua dibantu oleh Pak Kiai agar kembali mendapatkan ketenangan seperti biasanya. Memang saja sejak kembali dari bantuan pertolongan Pak Kiai, orang tua Hana sudah kembali seperti sedia kala. Tapi Hana merasakan adanya keanehan pada dirinya. Ia seperti sering melihat sekelebat bayangan hitam warawiri di dekatnya. Hal ini tidak pernah Hana lihat. Anak kecil menjadi lebih sensitif. Ia sering melihat sekelebat bayangan hitam, bahkan sering mendengar bunyi yang sangat keras. Hal ini dirasa aneh oleh Hana. Kadang ia bisa melihat cahaya yang sangat terang berputar-putar di atas genteng langit-langit rumahnya. Atau ia bisa melihat sekelebat bayangan putih melintas ketika ia berada di rumah saudaranya. Yang bikin Hana semakin resah adalah ia seperti sering mendengar sesuatu jatuh di genteng rumahnya. Bunyi seperti ledakan menabrak genteng rumahnya. Hingga akhirnya Hana tidak bisa menyimpan sendiri apa yang ia lihat, dia dengar, dan dia rasakan. Ia menceritakan kepada orang tuanya. Orang tua Hana sangat khawatir, sampai akhirnya Hana kembali dibawa kepada Pak Kiai. Setelah dibantu oleh Pak Kiai, akhirnya didapatlah jawaban bahwa yang sering dilihat dan didengar oleh Hana adalah kiriman ilmu hitam yang coba dilemparkan kembali kepada keluarga Hana. Tapi mereka bersyukur ilmu hitam itu tidak mampu menembus ke dalam rumah dan ke tubuh keluarga Hana, karena Hana sudah dibantu dengan doa-doa oleh Pak Kiai. Selepas dari tempat Pak Kiai, Hana kecil masih juga mendengar, melihat apa yang sebelumnya ia lihat. Tapi durasinya mulai berkurang, tidak sebanyak sebelumnya. Sampai pada suatu malam jam 7 malam,
ayah Hana kedatangan seorang tamu, mungkin teman ayah Hana. Teman ayah Hana ini datang bersama anaknya yang umurnya tidak berapa jauh beda dengan Hana. Hana sangat senang karena dia memiliki teman bermain. Sementara orang tua, orang dewasa berbicara di ruang tamu, Hana dan anak dari teman ayah Hana tersebut diajak Hana untuk main di teras. Kebetulan tetangga Hana yang seumuran dengan Hana juga ikut main di teras rumah Hana. Karena waktu itu menjelang maghrib dan sudah agak sedikit gelap, Hana tidak diperbolehkan main di halaman, tapi hanya boleh main di teras. Karena hanya main di teras, mereka hanya main berbi-berbian dan main bonekaan. Ketika sedang bermain dan asyik-asyiknya bermain, tiba-tiba Hana dikagetkan dengan sebentuk kepala yang terbang di antara dua pohon yang ada di depan rumah Hana menuju ke atap rumahnya. Kebetulan di depan rumah Hana ada dua pohon besar. Anak kecil seketika menjerit histeris. Teman-temannya langsung juga kaget. Orang tua dan teman ayahnya langsung menghampiri. Mereka kaget, mereka pikir anak-anak ini bertengkar. Ayah Hana bertanya, "Ada apa?" tanya ayah Hana. Hana menunjuk ke langit-langit dan berkata bahwa Hana melihat sekelebat seperti kepala terbang di antara dua pohon besar di halaman rumahnya menuju atap rumahnya. Ayah Hana seketika menjadi panik dan syok. Dia langsung menelpon Pak Kiai dan menceritakan apa yang dilihat Hana. Sementara kami semua masuk ke dalam rumah. Sembari nelpon, ayah membaca doa, dan Hana dan teman-temannya juga diminta membaca doa oleh ayah semampu yang Hana dan teman-temannya ingat doa-doa. Dalam membaca doa itu, kemudian ayah menunjuk ke atas langit. Kami semua juga ikut melihat ke langit. Tapi entah mengapa tiba-tiba ada burung berwarna hitam jatuh ke tanah. Aku terkejut. Ayah kemudian menghampiri yang jatuh itu ternyata adalah burung gagak hitam. Kata ayah, ini sudah dibantu oleh Pak Kiai dari jauh. Jadi sama-sama berdoa. Pak Kiai berdoa dan kita di sini juga berdoa. Hana kecil juga tidak mengerti sebenarnya itu apa. Tapi menurut Hana yang didengar dari orang tuanya, itu adalah kiriman dari orang jahat berupa ilmu hitam untuk mencelakai keluarga Hana. Tapi sejak kejadian ada burung gagak hitam yang jatuh dan mati ke tanah, sejak itu Hana tidak pernah lagi mendengar hal-hal yang aneh di rumahnya. Dari ayahnya, Hana dengar bahwa ternyata orang jahat dan dukun jahat itu sudah mendapat pelajaran dari Pak Kiai. Gangguan mistis tidak ada lagi di keluarga Hana. Dan mereka pun semakin rajin beribadah. Perilaku orang tua Hana juga sudah kembali normal. Mereka sudah kembali seperti orang semula yang dikenal oleh Hana. Mereka sudah menjadi orang yang ramah, hangat, dan penyayang. Suara-suara aneh tidak lagi didengar oleh Hana, seperti ledakan yang ada di gentengnya. Tapi yang anehnya, Hana masih saja melihat penampakan-penampakan yang seharusnya tidak pernah ia lihat. Misalnya ketika ia sedang jalan-jalan dengan orang tuanya saat menjelang malam, di suatu malam ia melihat sekelebat ada yang berdiri di pinggir jalan. Hana merasa aneh, apakah masih ada yang salah dengan dirinya? Tapi karena sudah terbiasa, akhirnya Hana membiarkan hal tersebut dan tidak ambil pusing hingga sekarang.